kami didengar gimana laporannya. Kok bisa ada kegiatan pembangunan di tempat yang dilarang? Mungkin satu nanti dari mungkin ya Pak ini dulu ya, Pak Kasih juga enggak. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan, Pansustrep, DPRD Provinsi Bali adakan rapat dengar pendapat, RDP, dengan puluhan pelaku usaha yang diduga melanggar tata ruang dan perizinan di kawasan Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung di ruang rapat gabungan gedung DPRD Bali, Jumat 23 Januari 2026. RDP dipimpin Sekretaris Pansustrep, I. Dewa Nyoman Rai, didampingi Ketua Pansustrep, I. Made Suparta. Turut hadir Wakil Ketua Pansustrep Agung Bagus Tri Chandra Arka, Sekretaris Pansustrep Dr. Somfir, serta anggota Pansus I. Wayan Bawa dan I. Ketut Rocineng. Sekretaris Pansustrep, I. Dewa Nyoman Rai menjelaskan, RDP ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak, SIDAK, yang sebelumnya dilakukan ke beberapa usaha oleh tim Pansus di lapangan. RDP ini dilakukan untuk pendalaman materi dan kelengkapan administrasi terhadap adanya indikasi pelanggaran tata ruang dan perizinan yang telah kami temukan saat SIDAK, jelas, Dewa Rai. Dalam RDP tersebut, 3 usaha disorot karena dinilai tidak kooperatif dan telah dinyatakan melanggar, yakni PT Gautama Indah Perkasa, Queen Standor Restaurant, dan The Jungle Padel, Munggu. 3 usaha kita tutup per hari ini. Manajemen PT Gautama Indah Perkasa, Queen Standor Restaurant, dan Jungle Padel Munggu. Alasannya jelas, tidak memenuhi persyaratan, tegasnya. Dewa Rai menjelaskan, sejak dilakukan inspeksi lapangan, pihak usaha telah diberikan waktu untuk melengkapi dokumen perizinan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, administrasi tidak pernah bisa ditunjukkan. Bahkan, 2 hingga 3 kali pemanggilan dalam RDP tidak dihadiri oleh manajemen. Kalau sudah beberapa kali dipanggil tidak hadir dan tidak bisa menunjukkan administrasi, ya kita tutup. Dan penutupan ini permanen, sampai benar-benar dibongkar, ujarnya. Ia menegaskan, untuk usaha yang berada di kawasan lahan sawah dilindungi, LSD, tidak ada ruang untuk pengurusan izin, meskipun ada niat baik dari pengelola. Untuk LSD, mau sebaik apapun niatnya, tidak bisa. Etikat baik pun tidak bisa karena memang melanggar aturan, katanya. Dari total 31 usaha yang dipanggil dalam RDP, Rai menyebutkan sebanyak 28 usaha berada di kawasan LSD, sementara 3 usaha lainnya berada di luar kawasan tersebut. Yang 28 ini masuk LSD. Yang 3 tidak LSD. Yang tidak LSD relatif aman, tapi yang masuk LSD ini jelas bermasalah, ungkapnya. Meski demikian, Pansustrep belum langsung membongkar seluruh usaha yang berada di LSD. Sebanyak 25 usaha lainnya masih diberi ruang untuk dilakukan pendalaman dan evaluasi lebih lanjut. Kita beri pemahaman dulu, kita beri waktu. Tapi statusnya sekarang kuning. Kalau tidak ada perbaikan dan tidak kooperatif, bisa berubah jadi merah, tegas Rai. Terkait kewajiban pajak, Rai meluruskan bahwa tidak semua usaha yang dipanggil telah membayar pajak secara utuh. Menurutnya, sebagian hanya memiliki NPWPD, bukan berarti telah memenuhi seluruh kewajiban pajak. Itu bukan berarti semua sudah bayar pajak. NPWPD itu hanya teks atau administrasi awal saja, jelasnya. Pansustrep memastikan akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata ruang di Desa Munggu. Kita bisa RDP terus, turun lapangan terus. Kalau sudah 3 kali dipanggil dan tidak kooperatif, ya tutup sementara atau permanen, tandasnya. Ketua Pansustrep, I. Made Suparta, menegaskan bahwa lokasi usaha yang dipanggil mayoritas berada di atas lahan sawah yang masuk dalam lahan sawah dilindungi, LSD, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B. Yang secara tegas dilarang untuk aktivitas pembangunan. Ini kawasan sawah. Sawah itu dilindungi untuk kepentingan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ada Undang-Undang LP2B Nomor 41 Tahun 2009, juga berbagai peraturan turunannya yang secara tegas melarang kegiatan di lahan tersebut, ujarnya. Suparta menegaskan, Pasal 72 ULP2B mengatur ancaman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah bagi pihak yang melakukan aktivitas di lahan sawah yang dilindungi. Bahkan, pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah juga dapat dikenai sanksi berat hingga pemberhentian dari jabatannya. Ia juga mengungkapkan bahwa kasus di Desa Munggu ini baru sebatas sampel. Pansustrep akan melakukan pendalaman lebih luas terhadap aktivitas serupa di wilayah lain di Kabupaten Badung maupun daerah lain di Bali. Kami akan mengecek satu persatu.
Ada sekitar 31 kegiatan di wilayah Munggu saja. Ini bagaimana bisa terjadi? Ke depan akan kami rumuskan rekomendasi, apakah dibongkar, moratorium, atau langkah lain. Tapi keputusan itu bukan hanya Pansus, melainkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, jelasnya. Suparta juga menyinggung adanya dugaan praktik manipulasi, termasuk penggunaan nama pihak lain, nomine, serta keterlibatan pihak asing yang diduga dibackup oleh oknum tertentu. Aturan tidak boleh dibackup backup. Kalau ada yang berani membangun, pasti merasa ada yang membackup. Ini yang akan kami dalami. Semua harus tunduk pada aturan, tegasnya. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Provinsi Bali memastikan akan mengawasi secara ketat penutupan 3 usaha yang diputuskan oleh tim Pansustrep DPRD Bali tersebut. Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Darmadi usai mengikuti RDP mengatakan pengawasan dilakukan bersama Satpol PP Kabupaten Badung guna memastikan penutupan berjalan efektif dan tidak ada lagi aktivitas di lokasi usaha. Terkait pembongkaran bangunan, Darmadi menyebut hingga saat ini belum ada permintaan resmi untuk dilakukan pembongkaran. Namun, seluruh aktivitas pembangunan tetap dihentikan sementara. Untuk pembongkaran belum ada permintaan. Yang jelas, bangunan yang baru sampai tahap dasar tidak boleh dilanjutkan. Yang sudah ada bangunannya kita hentikan dulu aktivitasnya, jelasnya. Keputusan lanjutan, termasuk kemungkinan pembongkaran, akan menunggu koordinasi lebih lanjut antara pemerintah Kabupaten Badung dan Pansustrep DPRD Bali. Nanti seperti apa kebijakannya, itu kewenangan Kabupaten Badung untuk berkoordinasi dengan Pansus, pungkas Darmadi. Adapun usaha-usaha yang dipanggil dalam RDP tersebut antara lain. Manajemen PT Gautama Indah Perkasa, Queen Stando Restaurant, Jungle Padel Munggu, Villa Rich, Journey Home, Tarisa Cafe, Alaya Villa, Sese Home, Dap Toko, Kaimon Resto, Lachans Estate, Dog Grooming, Tamora Shop, NM Mart dan Liu, Sayaka Shop, Lodge Resto, Suasana Kopi, Star Mart, DRK, Open House Resto, Perle, Grams Market, The Topaz, Swahawi, Villa Sen 1, Villa Sen 2, Plus Amaranta, Rila, Live, dan The Pavilion Villa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.